Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah untuk anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bab yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup dan ada makhluk tidak hidup. Tetapi untuk mengawali kita dalam belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berkah bacaan Bismillah itu perjalanan kita hari ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah untuk anak-anak, pada bab yang kedua ini tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang akan kita pelajari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kita dikatakan makhluk hidup ini pasti memiliki ciri-ciri. Apakah kita berada dalam kedelapan ciri-ciri ini? Coba kita buktikan. Untuk ciri yang pertama, dikatakan makhluk hidup ini yang pertama adalah bergerak. Bergerak itu artinya adalah berpindah titik acuan dari acuan yang pertama hingga acuan yang selanjutnya. Yang kedua, ini adalah bernafas. Bernafas itu artinya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk ciri yang ketiga adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Yang keempat adalah tumbuh. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Kita contohkan seperti daun putri malu. Daun putri malu itu ketika kita pegang pasti dia akan mengatup. Itu artinya apa? Berarti daun putri malu ini dia dapat menerima rangsangan dari luar berupa sentuhan. Atau kita ketika dijiwit oleh bapak ibu guru kita, oleh teman-teman kita, apa yang kita rasakan? Kita akan merasa sedikit sakit. Nah, itu merupakan tanda bahwa kita ini peka terhadap rangsangan. Yang keenam adalah berkembang biak. Berbeda dengan tumbuh. Kalau tumbuh ini adalah terjadi perubahan, baik perubahan ukuran maupun perubahan volume. Intinya dari kecil menjadi besar. Berbeda dengan berkembang biak. Kalau berkembang biak ini berarti terjadi perubahan jumlah. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan begitu seterusnya. Untuk ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa ini sering kita lakukan ketika kita pagi hari. Nah, bisa juga ketika kita berolahraga, kita pasti akan mengeluarkan keringat. Itu artinya apa? Kita telah mengeluarkan zat sisa. Karena apa? Kalau di dalam tubuh kita ini ada racun-racun dan tidak kita keluarkan, maka kelamaan racun-racun tersebut pasti akan menumpuk dan akan menimbulkan penyakit. Untuk ciri yang terakhir ini adalah beradaptasi. Kita sebagai makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya ini kita harus bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Contohnya ini adalah bunglon. Bunglon itu ketika kita kejar, dia masuk ke dalam semak-semak, dia masuk ke dalam daun-daunan yang hijau, maka dia akan tubuhnya akan menyerupai daun-daun tersebut. Oke ya, faham ya? Dari sini faham. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, yang B ini adalah ciri-ciri benda tak hidup. Karena ada makhluk hidup, ada benda juga yang tidak hidup. Untuk ciri-cirinya, benda yang tidak hidup ini yang pertama adalah tidak dapat bergerak. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme.
Yang ketiga, tidak berkembang biak. Dan yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup, kita akan pelajari sejarah klasifikasi dulu. Bagaimana toh awal daripada terjadinya atau awal munculnya ilmu klasifikasi ini? Yang pertama, filosof Yunani yang bernama Aristoteles ini menjadi makhluk hidup ini ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama ada tumbuhan, di mana tumbuhan ini merupakan makhluk hidup yang berklorofil. Tumbuhan itu sendiri oleh Aristoteles dibagi menjadi tiga. Ada pohon, ada semak, ada herba. Untuk pembagian yang kedua, ini ada hewan atau makhluk hidup yang tidak berklorofil. Hewan itu sendiri ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di udara, ada hewan yang hidup di darat. Berikut kita kasih contohnya ya. Oke. Ini adalah klasifikasi menurut Aristoteles. Ada hewan, ada tumbuhan. Ada hewan yang hidup di darat, udara, air. Untuk yang udara misalnya seperti burung. Untuk yang hidup di air misalnya seperti ikan. Untuk tumbuh-tumbuhan juga begitu, ada herba. Herba ini biasanya yang sering kita jumpai, ini ada yang namanya jahe, kencur, kunyit dan lain sebagainya. Ada semak, ada pohon itu yang besar-besar itu ya. Oke, selanjutnya seiring perkembangan zaman, klasifikasi makhluk hidup dilanjutkan lagi oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain seperti Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu yang pertama adalah struktur tubuh atau bentuk, yang kedua berdasarkan ukurannya, yang ketiga berdasarkan warna, yang keempat adalah cara memperoleh makanan. Oke. Ini contohnya, contoh klasifikasi makhluk hidup. Ini ada takson. Yang pertama ini yang paling besar adalah kerajaan. Di bawah kerajaan ada filum, ada kelas, ada bangsa, ada suku atau ada marga, ada jenis atau genus. Misalnya seperti kucing. Kucing ini kerajaannya dia masuk dalam kerajaan Animalia karena dia memang hewan. Filumnya dia masuk filum Chordata. Untuk kelasnya dia masuk dalam kelas Mamalia karena dia termasuk hewan yang menyusui. Untuk bangsanya adalah bangsa Carnivora. Untuk sukunya ada suku Felidae. Untuk marganya adalah marga Felis dan untuk jenisnya adalah Felis satus. Oke. Untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian cari di Google ya. Oke. Lalu apa toh Pak tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup itu? Yang pertama adalah untuk memudahkan kita di dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Tentu makhluk hidup yang ada di alam ini, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah ini berbagai macam, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Untuk yang paling kecil ini misalnya seperti virus yang hari-hari ini sangat terkenal sekali, yaitu virus corona. Nah, virus corona itu sendiri banyak sekali macam-macamnya. Oke, itu salah satu contohnya ya. Yang kedua adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Misalnya seperti banteng, sapi, kerbau. Ini kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, dilihat dari cara memperoleh makanannya, ini masih dalam satu kekerabatan. Yang ketiga, fungsinya atau tujuannya kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini adalah untuk mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Misalnya,
Tadi tumbuhan. Tumbuhan ini kan ada pohon. Pohon ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat rumah. Ada herba. Herba ini dimanfaatkan manusia untuk membuat obat-obatan. Yang keempat adalah mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Oke. Lalu ilmu yang digunakan untuk mempelajari pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan ilmu taksonomi. Maka tidak heran apabila Carolus Linnaeus ini mendapatkan julukan Bapak Taksonomi. Oke, untuk selanjutnya, menurut Carolus Linnaeus, sistem yang digunakan adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. 5 kingdom itu apa saja, Pak? Yang pertama adalah Monera. Yang kedua ada Protista. Yang ketiga ada Fungi, ada Plantae, dan yang kelima ada Animalia. Oke? Diingat-ingat ya. Sistem 5 kingdom yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Kingdom Monera ini anggotanya terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur yang sangat sederhana. Contohnya seperti Geoclapsa, Nostoc, Spirilla, dan ada Gotchi. Untuk kingdom yang kedua adalah Kingdom Protista. Anggota dari Kingdom Protista ini terdiri dari makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ciri-cirinya ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan, dan yang ketiga ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lainnya. Ini adalah contoh-contoh daripada Kingdom Protista. Ada Paramecium. Paramecium ini adalah protista yang mirip dengan hewan. Ada jamur lendir, ini adalah protista yang mirip jamur. Dan ada Euglena, ini adalah protista yang mirip dengan tumbuhan. Untuk kingdom yang ketiga, ini adalah fungi. Fungi atau jamur ini makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrop. Artinya heterotrop adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bagaimana dia untuk memperoleh makanannya? Dengan cara menyerap makanan dari inangnya, dari tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, yang mana energinya tidak digunakan, ini akan diserap oleh fungi atau jamur. Nah, ciri-cirinya ini adalah mempunyai inti sel. Yang kedua mempunyai dinding sel. Yang ketiga tidak mempunyai klorofil, sehingga fungi ini tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Untuk ciri yang keempat adalah tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Ini kita contohkan seperti Basidiomycota, ada Chanterelle moschrum. Ini biasanya kita temui ketika awal musim penghujan di tumbuhan yang sudah mati. Ini biasanya akan ditumbuhi itu. Ada lagi yang namanya Flea agaric moschrum. Oke. Untuk kingdom yang keempat adalah Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Untuk kingdom ini merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Dia dapat melakukan proses fotosintesis sehingga tumbuhan ini bersifat autotrop, atau maksudnya adalah makhluk hidup yang bisa menciptakan makanannya sendiri. Yang ketiga, sel-sel tumbuhan multiseluler ini membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Dia berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Untuk Kingdom Plantae ini yang berkembang biak dengan cara seksual ini misalnya seperti salak. Salak itu supaya bisa
bisa berbuah, maka perlu dikawinkan dengan cara memasukkan saripati jantan ke saripati betina pada bunganya. Dan bisa juga dengan cara aseksual. Untuk tumbuhan ini ada juga perkembangbiakan dengan cara aseksual atau tidak kawin. Misalnya seperti stek, seperti cangkok, dan lain sebagainya. Untuk kingdom plantae ini tidak dapat berpindah tempat. Oke. Untuk kingdom plantae atau tumbuhan ini digolongkan menjadi 3. Ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan biji. Baik, untuk tumbuhan lumut ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki bentuk menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid, batang dan daun, tetapi bukan akar, batang dan daun sejati. Yang kedua, tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral ini berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat lembab atau basah. Tubuhnya ini berukuran 0,5 cm sampai 15 cm. Dan daur hidupnya ini mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin atau gametofit dan fase tak kawin atau sporofit. Fase ini disebut dengan metagenesis. Untuk tumbuhan plantae yang kedua, pembagian yang kedua adalah lumut, ya, masih tetap lumut ya. Ini kita kasihkan contohnya. Ada lumut hati, ada lumut gambut atau sphagnum. Oke, ini kita masuk ke dalam kingdom plantae yang kedua, yaitu paku. Paku ini merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku ini mempunyai pembuluh kayu atau xilem dan ada pembuluh tapis atau phloem. Untuk tumbuhan pembuluh ini sering disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Yang selanjutnya yang ketiga, tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang dan daun sejati. Daunnya untuk tumbuhan ini, daunnya mengandung klorofil untuk proses fotosintesis. Jadi tumbuhan paku ini walaupun hidupnya dia menempel pada inang, tetapi dia sudah bisa melakukan proses fotosintesis. Daun yang mengandung spora ini disebut dengan sporofil, yang merupakan daun fertil atau daun yang subur. Dan daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk proses fotosintesis saja, ini disebut dengan tropofil, yang merupakan daun steril atau daun mandul. Ciri khas untuk tumbuhan paku ini adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda ini menggulung. Untuk tumbuhan paku ini berkembang biak dengan cara spora dan mengalami pergiliran keturunan. Ini kita contohkan. Ini gambar daripada tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini memiliki ciri yaitu sori dan pucuk daun tergulung. Ini ketika masih muda. Atau mungkin bisa kita perhatikan pada tanduk rusa, mungkin kalian punya, bisa dilihat. Oke ya, kita lanjutkan. Kingdom Animalia yang selanjutnya. Untuk yang kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan. Ini bersel banyak, tidak berklorofil. Cara makannya heterotrop, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanannya. Artinya Animalia atau dunia hewan ini tidak bisa menciptakan makanannya sendiri. Untuk memperoleh makanannya, dia memanfaatkan lingkungan sekitar. Dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan. Untuk sel-sel hewan ini tidak mempunyai dinding sel, berbeda dengan sel-sel pada tumbuhan. Yang selanjutnya mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ. Mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke ya. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan atau kingdom Animalia ini dibedakan menjadi dua kelompok besar.
Yang pertama ada avertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Yang kedua ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Untuk avertebrata ini contohnya misalnya seperti laba-laba, kecoa, kupu-kupu, bekicot, dan siput. Untuk yang vertebrata ini contohnya seperti ikan, atau nanti dalam kelompok fishes ada ular, ada katak, ada kucing, ada burung. Oke ya, kita lanjutkan. Lalu dari keterangan-keterangan di atas ini dapat kita tarik rangkuman. Yang pertama adalah pengelompokan dan pemberian nama ilmiah ini dilakukan untuk mempermudah kita di dalam mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan menggunakan tata cara yang berdasarkan yang dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus, yaitu menggunakan tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Yang selanjutnya ada yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Ini merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah kita di dalam mempelajarinya. Rangkuman yang keempat ini adalah klasifikasi yang berkembang saat ini, mengelompokkan makhluk hidup ini dalam sistem 5 kingdom atau kerajaan, yaitu tadi Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau plantae, dan animalia atau hewan. Nah, anak-anak, untuk menguji kalian apakah benar-benar kalian ini sudah paham atau belum, ini kita kasih tugas ya. Yang pertama, sebutkan klasifikasi makhluk hidup menurut sistem 5 kingdom. Yang kedua, apakah perbedaan ciri-ciri yang terdapat pada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia? Untuk tugas itu kalau dicari di materi yang sudah kita sampaikan tadi kok tidak ada, bisa kalian cari di bukunya. Kalaupun itu masih belum menemukan juga, bisa dicari lewat web. Oke ya. Untuk jawaban nanti silahkan dituliskan di buku kalian, difoto lalu dikirim ke WA Japri saya ya. Oke. Untuk anak-anak yang tidak mengirimkan, nanti nilainya tetap kita kasih kosong. Oke, setuju ya? Oke, baik, terima kasih. Semoga tetap semangat dalam belajar dan tetap beribadah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.